Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa syuhbihi ajma'in. Rabbi shrah li shadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, agar kita diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuntun cahaya dari gelap menuju terang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita datang dari Allah dan kelak akan kembali kepadanya. Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pernahkah kita bertanya, dari mana asal kita? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, hingga sempurna menjadi manusia. Namun bukan itu saja. Allah meniupkan ke dalam diri kita ruh darinya. Saat jasad kembali ke tanah, ruh akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Perjalanan manusia tidak dimulai di dunia ini, melainkan melalui beberapa fase. Alam ruh. Sebelum kita lahir, kita berada di alam roh. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Alam kandungan, setelah ruh ditiupkan, kita berada dalam rahim ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Hadis riwayat Muslim. Alam dunia, inilah tempat kita sekarang. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Tugas kita di alam dunia adalah beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Quran Surat Az-Zariyat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah 30. Alam kubur, barzakh. Setelah kematian, ruh tidak langsung masuk ke surga atau neraka, melainkan berada di alam barzakh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Alam akhirat, setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan, lalu dihisab amalnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Inilah peta perjalanan manusia. Saat ini kita ada di alam dunia, dan tugas kita adalah mengabdi kepada Allah, serta menjadi khalifah di bumi. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita hidup bukan hanya untuk mencari harta, kedudukan, atau kesenangan dunia. Kita hidup untuk beribadah, untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tugas kita adalah memakmurkan bumi, menebar kebaikan, menjadi rahmat bagi sesama makhluk. Setelah mati kita akan kembali kemana? Setiap yang hidup pasti akan mati. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun kematian bukan akhir segalanya. Ia hanyalah pintu menuju kehidupan abadi. Di akhirat, amal akan ditimbang. Yang beriman akan menuju surga, sementara yang kufur akan menyesal.
Quran Surat Ali Imran ayat 185 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Menemukan jalan kembali kepadanya. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang, namun jalan menuju Allah tidak selalu mudah. Banyak godaan dunia yang menipu, banyak jalan yang tampak indah, padahal menyesatkan. Karena itu Allah menurunkan petunjuk, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, hadis riwayat Malik dan Hakim. Barang siapa mencari jalan kembali kepada Allah tanpa keduanya, niscaya akan tersesat. Pepatah Arab berkata, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai tersesat. Karena jika salah arah, kita mungkin berhenti pada dunia, menyembah harta, jabatan, atau diri sendiri, dan lupa kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita renungkan kembali perjalanan ini. Kita berasal dari Allah. Kita hidup di dunia untuk beribadah kepadanya, dan kita akan kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, Kullu nafsin zaiqatul maut summa ilaina turja'un. Dan dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga ketika ajal menjemput, kita termasuk dalam golongan jiwa yang tenang, yang kembali kepada Allah dengan penuh cinta dan kedamaian. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu saya tambahkan bahwa setiap umat Islam tentu ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah akhir hidup yang baik, penuh iman dan ridho Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah, yaitu akhir hidup yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ada beberapa kiat untuk meraih husnul khotimah, antara lain menjaga tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Istiqomah dalam ibadah, yaitu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan amal saleh lainnya secara konsisten. Menjauhi dosa besar dan maksiat, khususnya syirik, zina, riba, durhaka kepada orang tua, dan kezaliman terhadap sesama. Banyak berdoa memohon husnul khotimah. Rasulullah sendiri berdoa, Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, dan sebaik-baik amalanku pada penutupnya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Bersahabat dengan orang saleh, karena lingkungan yang baik akan membantu kita tetap istiqomah. Sebaliknya, su'ul khotimah bisa menimpa siapa saja yang sepanjang hidupnya jauh dari Allah, atau terbiasa maksiat hingga ajal menjemput dalam keadaan lalai. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khotimah. Lindungilah kami dari fitnah dunia dan akhirat, dan jadikanlah akhir kehidupan kami penuh dengan kalimat La ilaha illallah. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.